Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di konten Pojok Baca. Uzumaki Naruto merupakan karakter utama di dalam sebuah film di anime. Pada saat kelahirannya, Naruto harus kehilangan kedua orang tuanya akibat Kyuubi yang mengamuk pada saat itu. Lalu si Minato mencoba untuk menyegel Kyuubi tersebut. Lalu akhirnya Minato pun berhasil menyegel Kyuubi ke dalam tubuh anaknya yang baru lahir. Tetapi hal tersebut harus mengorbankan dirinya dan istrinya, yakni ibu dari Naruto. Ketika beranjak menjadi anak-anak, Naruto dikucilkan dan dibully habis-habisan, diakibatkan Kyuubi yang tersegel di dalam tubuhnya. Dia dicap sebagai pengkhianat desa dan segala macam. Bukan hanya itu, gaji pensiunan ayahnya sebagai seorang Hokage sebelumnya juga dikorupsi oleh Hiruzen. Mengapa demikian? Karena Naruto hanya diberi ramen setiap hari. Bahkan Naruto harus survival sendiri. Terkadang Naruto mengkonsumsi makanan yang tidak layak atau basi. Ketika beranjak remaja, Naruto bertekad menjadi orang yang sangat kuat agar diakui. Bahkan dia berimpian menjadi Hokage yang notabene melindungi desa Konoha, desa yang mengecap dirinya sebagai pengkhianat dan mengucilkannya. Itulah hebatnya Naruto. Naruto mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, tetapi di masa depan dia tidak ingin orang-orang merasakan penderitaannya. Di masa depan orang-orang harus bahagia dan damai. Naruto. Di sisi lain, kita beranjak ke villain. Kita ambil Nagato. Nagato mengalami masa lalu yang kelam juga. Kurang tak lebih tak kurang yang dialami Naruto. Dia harus dibesarkan dia harus survival di usia yang belia bersama dua orang sahabatnya akibat menjadi yatim piatu karena orang tuanya merupakan korban perang. Tak jarang ketika ingin makan dia harus mencuri karena keterbatasan ekonomi pada saat itu dan kelangkaan pangan karena dia dibesarkan di tengah-tengah perang. Lalu dia bertekad untuk menciptakan perdamaian pada awalnya. Lalu dibentuklah sebuah organisasi Akatsuki. Tapi di tengah pertempuran, salah satu sahabatnya dibunuh akibat kelicikan Hanzo. Seketika visinya yang tadinya menciptakan pasukan kuat untuk menciptakan perdamaian berubah menjadi iblis. Dia ingin menciptakan pasukan terkuat di dunia Naruto untuk menghancurkan lawan-lawannya. Karena orientasi perdamaian yang dibuat oleh Nagato sudah berbeda. Dia ingin menggenosida banyak orang untuk menciptakan perdamaian. Tak peduli siapapun. Itulah Nagato. Nagato mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi dia di masa depan dia ingin orang-orang merasakan penderitaan yang lebih menyakitkan dari apa yang dirasakan. Itulah perbedaan villain dan tokoh baik di dalam anime. Mari kita kaitkan alegori tersebut dengan dunia pendidikan, terkhusus di kampus. Mari kita menelaah aspek, yakni pengenalan budaya akademik. Di luar negeri, mahasiswa baru yang baru masuk ke sebuah kampus, mereka sangat-sangat dibantu untuk beradaptasi dan disambut hangat oleh para senior dan dosen-dosen mereka. Mereka mengadakan semacam kegiatan yang lumayan berfaedah seperti orientation week, welcome week, induction week. Contoh, tur kampus, mengelilingi kampus, mengenalkan tempat-tempat yang ada di kampus, workshop, acara sosial semacam konser ataupun piknik dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa baru untuk beradaptasi. Karena kampus-kampus di luar negeri membesar karena promosi. Mengapa demikian? Ketika kampus memperlakukan mahasiswa baru dengan sangat baik, mereka berharap mahasiswa tersebut bisa menggait 10 orang berikutnya akibat testimoni yang baik. Karena filosofi dari pendidikan luar negeri adalah bisnis. Mereka ingin menjaga reputasi kampus mereka menjadi sangat baik. Oleh sebab itu, kita mengetahui kampus-kampus besar seperti sebut saja Harvard, Stanford, Cambridge, mereka membesar karena promosi para volunteer yang mempromosikan kampus mereka, memberikan testimoni yang baik dan segala macam.
Sedangkan di Indonesia, beberapa oknum di antaranya mengadakan ospek yang cenderung keras dan tegas. Karena sebagian dari mereka masih berpikiran feodal dengan jargon senior selalu benar. Jarang mereka, ketika mahasiswa baru-baru masuk, mereka menyambut mahasiswa tersebut dengan sangat arogan dan kasar. Mereka memberikan semacam instruksi-instruksi yang lumayan nyeleneh. Misal, laki-laki harus berkepala botak, memakai kaos kaki yang beda sebelah, memakai papan nama yang lucu-lucuan, dan peraturan-peraturan yang lain. Peraturan-peraturan nyeleneh yang lain adalah mereka membentuk sebuah kelompok, lalu menugaskan kelompok tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka harus disuruh mencari ini, itu, dan segala macam. Mereka ketika memberikan instruksi pun bentak-bentakan, dengan suara yang sangat keras dan kasar. Tahukah teman-teman, ketika seseorang memberi instruksi dengan suara yang keras atau kasar, dengan marah-marah, mereka hanya akan menghilangkan esensi, karena orang-orang yang mendengarnya hanya fokus ke marahnya, bukan isinya. Begitulah kira-kira. Bukan hanya itu, yang lebih menyakitkan hati adalah mereka membentuk sebuah kelompok, dan pada saat jam makan, ketika salah satu dari anggotanya tidak bisa menghabiskan makanan, maka kelompok tersebut harus gotong royong untuk menghabiskan makanan salah satu temannya. Hal tersebut berpotensi untuk menularkan penyakit seperti hepatitis dan segala macam. Hal tersebut dilakukan hanya untuk dendam-dendaman, karena di masa lampau para senior itu juga diperlakukan buruk oleh seniornya. Oleh sebab itu, dalil mereka adalah, dulu kami diperlakukan dengan sangat lebih kasar lagi oleh para senior kami. Kami disuruh nyelam kolam hiu, kami disuruh beri makan buaya, kami disuruh untuk bawa jalan-jalan harimau dan segala macam. Hukuman kalian ini tidak seberapa. Begitulah kata-kata mutiara yang selalu dikeluarkan oleh para senior. Ketidakmampuan mereka melampiaskan kepada pihak yang menyakiti mereka mendorong tumbuhnya korban berikutnya, yakni korban baru atau pihak baru yang terkena imbasnya. Secara banality of evil, hal tersebut akan mendorong si korban akan menciptakan korban berikutnya, dan itu akan terjadi efek berantai. Poinnya adalah kedisiplinan hanya akan muncul dari pemahaman, bukan dari rasa takut. Sesungguhnya mereka yang minta dihargai adalah orang yang tidak berharga. Penghargaan hanya akan datang kepada mereka yang mempunyai value diri. Pesan dari cerita-cerita tersebut adalah, tokoh yang baik atau mereka yang tokoh protagonis, ketika mereka mengalami penderitaan yang luar biasa di masa lalu, di masa depan dia tidak ingin orang-orang merasakan penderitaan yang sama. Mereka menginginkan kebahagiaan untuk setiap orang. Sedangkan villain, ketika mereka mengalami masa lalu yang kelam, penderitaan yang luar biasa di masa lampau, di masa depan dia berharap orang-orang akan merasakan penderitaan yang bahkan jauh lebih menderita lagi dari penderitaan yang mereka alami. Jauh lebih menderita lagi dari penderitaan yang mereka alami. Begitulah kira-kira. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan ditanggapi. Mari kita berdiskusi secara sehat untuk menciptakan jejak-jejak pendapat. See you next time. Bye.